pagi, salam seluruh umat Tuhan. Hari ini tanggal 14 Juli 2020, kita memulai kembali ibadah kita. Dan saya mengajak seluruh jemaat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita buat Tuhan. Tuhan menyertai saudara semua. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seru doaku. Benar Tuhan Yesus, tiada yang seperti Engkau. Begitu besar mengasihiku. Sungguh Tuhan, kami mengasihi-Mu. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk menyanyikan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya
Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah, yang menyaksikan dan mengikuti acara ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita agar lewat ibadah kita, lewat pujian, penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar di pagi hari ini, senantiasa terus memberikan semangat, menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk kita mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan, menghampiri Tuhan, dan kita mau melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di saat kita sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hamba sampaikan kepada anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang berada di rumah, biarlah firman itu memberkati hati mereka, menguatkan keluarganya, dan memberikan jawaban yang pasti. Apapun pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan, hari ini kebenaran itu akan nyata dalam hidup mereka. Oleh sebab itu hamba berdoa, biarlah ketika kebenaran ini disampaikan, biarlah hati kami sungguh terbuka dan firman itu tersimpan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, supaya lewat kebenaran itu nyata kekuatan Allah yang berlimpah-limpah untuk menyertai kami. Urapilah hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, biarlah setiap kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang berasal daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya mengajak kita memperhatikan Alkitabnya dengan baik dan saya akan membacakan buat kita. Saya akan memulai dengan ayat yang ke-46 dengan judul atau perikop di atas adalah Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat yang terakhir. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita hari ini melihat bahwa kebenaran firman Tuhan hari ini akan sungguh mendapat tempat yang terdalam dalam hidupmu kalau saja kita meresponi dengan sungguh-sungguh kebenaran ini. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang yang buta, seorang pengemis, lalu seorang pengemis itu dapat melihat dan mengikuti Yesus. Nah saya yakin dengan iman ketika kita juga
belajar untuk sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan peduli kepada kita. Nah, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-47, perhatikan baik-baik, dikatakan lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Nah, Yeriko ini adalah sebuah kota yang tidak terlalu jauh. Kalau kita perhatikan letaknya kurang lebih 50 km di sebelah timur Laut Yerusalem dan 10 km sebelah utara Laut Mati. Kebetulan Tuhan izinkan saya tahun 2017 untuk ke Israel dan bisa melihat bagaimana kota Yeriko. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dijelaskan dalam ayat yang ke-46 ketika Yesus berada di Yeriko bersama dengan murid-muridnya, di situ dijelaskan ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius. Anak Timius duduk di pinggir jalan. Nah, orang buta, dia seorang pengemis. Ini artinya bahwa orang yang mengalami hal seperti Bartimius adalah orang yang kehilangan pengharapan. Kenapa saya katakan bahwa dia adalah orang yang kehilangan pengharapan? Sebab dia seorang yang buta, tidak bisa melihat sebagaimana mestinya kita melihat. Dan sangat terbatas untuk dia melakukan aktivitas. Karena dia buta dan juga dia hanya bisa butuh belas kasihan dari orang. Siapa orang yang peduli dan memberikan sesuatu kepadanya, itulah yang dia dapatkan. Artinya sangat terbatas sekali apa yang dia miliki dalam hidupnya. Dan orang seperti ini adalah orang-orang yang jauh dari masyarakat. Orang anggap bahwa ini adalah orang-orang yang tidak terlalu diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh sebab itu seorang Bartimius orangnya tidak putus asa. Karena ketika dia mendengar tentang Yesus, lalu muncul dalam hatinya untuk dia datang kepada Yesus. Nah, oleh sebab itu dalam ayat yang ke-47 berkata kepada kita, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini ada 2 kali Bartimius berseru kepada Tuhan. Saya mau jelaskan ayat yang ke-47 ini. Seruan daripada Bartimius yang pertama adalah, yaitu berbicara kepada kita tentang bagaimana Bartimius harus mengalahkan pikirannya atau pola pikir. Kita tahu bahwa dalam ayat yang ke-48 berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ketika orang mendengar dia berseru memanggil Yesus, anak Daud kasihanilah aku. Orang-orang melarang dia untuk bisa datang dan berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini dia harus bisa mengalahkan pikiran dia, yaitu pikiran takut, pikiran malu, pikiran minder, pikiran tidak layak atau tidak berguna. Sebab dia adalah seorang pengemis, dia adalah seorang yang buta. Dia harus bisa mengalahkan pikirannya. Jangan sampai karena orang melarang dia untuk berjumpa, untuk berseru kepada Yesus, lalu dia mundur. Saya percaya kalau saja saat itu ketika dia mendengar omongan orang banyak untuk melarang dia berseru kepada Yesus, lalu dia berhenti sampai di situ, saya percaya bahwa dia tidak akan mengalami pertolongan Tuhan atau mujizat Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan, Bartimius harus mengalahkan pikiran, yaitu pikiran malu, pikiran takut, pikiran minder, pikiran tidak layak, atau pikiran yang tidak berguna. Seringkali kita juga menghadapi hal seperti itu. Itulah yang membatasi kita, sebuah pikiran, sehingga membuat kita untuk takut, malu, dan lain sebagainya. Kita belajar dari Bartimius. Justru kalau orang banyak melarang dia dalam ayat yang ke-48, saya akan bacakan buat kita. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru,
anak Daud, kasihanilah aku. Kalau yang pertama, dia harus bisa mengalahkan pikirannya, yaitu pikiran rasa takut, pikiran rasa malu, minder, atau merasa tidak layak. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memandang siapapun. Ketika kita berseru, siapapun kita, mau dia orang buta, orang sakit, maupun dia orang miskin, orang kaya, Tuhan menghargai, Tuhan mendengar setiap seruan kita. Nah, oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, mungkin hari ini engkau mengalami hal yang sama seperti Bartimeus. Mungkin banyak orang menjadi hambatan, menjadi tantangan dalam hidupmu. Di dalam engkau datang kepada Tuhan, mengiringi Tuhan. Di dalam engkau ingin mengenal Tuhan dalam hidupmu. Lalu ada tantangan di depanmu. Hari ini saya mau katakan, mari kita belajar bagaimana sikap dari Bartimeus untuk menyikapi tantangan itu. Perhatikan baik-baik. Dikatakan semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Ayat yang ke-49. Ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Yang pertama tadi, dia harus bisa mengalahkan rasa takut, rasa malu, rasa minder dia, rasa tidak layak berjumpa dengan Tuhan. Lalu seruan yang kedua adalah dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dan dia tidak melihat keadaannya yang seperti itu. Dia tetap berseru kepada Tuhan, dia tidak mau putus asa. Sehingga ayat yang ke-49 kita melihat apa jawaban Yesus kepada Bartimeus. Yesus berkata, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Mungkin orang banyak tuh kaget. Dan mereka bingung. Karena Yesus meresponi. Yesus menanggapi seruan daripada orang pengemis yang buta itu. Di sini kita melihat ketika Yesus berkata, panggillah dia. Yesus mengasihi semua orang. Yesus tidak melihat golongan apa. Yesus tidak melihat latar belakang apa. Yesus tidak membedakan suku apa. Tetapi Yesus menunjukkan kasihnya untuk semua orang, siapapun kita. Dengarkan kekasih-kekasih Tuhan hari ini, siapapun engkau, latar belakangmu apa, Tuhan tidak peduli. Dan Tuhan ingin melihat bagaimana reaksi tindakanmu ketika engkau menghadapi hal-hal yang sangat buruk dalam hidupmu. Seperti Bartimeus, seorang pengemis, seorang buta ini. Dan Tuhan sangat menghargai. Tuhan berkata, panggillah dia. Hari ini Tuhan juga berkata kepada kita, panggillah dia. Engkau yang berbeban berat, mari engkau datang kepada Tuhan. Engkau yang sakit, percayalah, Tuhan berkata, panggillah dia. Lalu apa yang terjadi? Orang banyak berkata, kuatkan hatimu, sebab dia memanggil engkau. Ayat yang ke-50 berkata kepada kita, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia sadar bahwa dia adalah seorang pengemis buta. Secara manusia mungkin tidak layak. Secara manusia tidak pantas karena pakaiannya mungkin berbau. Dan pakaiannya tidak pernah berganti. Itu saja yang dia pakai. Dan sangat-sangat terbatas sekali. Oleh sebab itu ketika Yesus berkata panggillah dia, ini yang sangat menarik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-50 berkata kepada kita, lalu ia menanggalkan jubahnya. Kita belajar dari seorang pengemis yang buta, yaitu Bartimeus. Hal ini berbicara kepada kita tentang bahwa kita harus sadar akan keberadaan diri kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus sadar siapa kita. Sebab Tuhan melihat kerendahan hati. Tuhan ingin melihat bagaimana sikap kita untuk datang kepada Tuhan.
Bartimeus dia menanggalkan jubahnya. Jubah itu mungkin menjadi kebanggaan dia setiap hari. Dia duduk di pinggir jalan dan minta belas kasihan orang. Tiap hari dia pakai jubah pengemisnya. Tetapi ketika Yesus memanggil dia, panggillah dia. Dia sadar akan hidupnya. Lalu dia menanggalkan jubahnya, yaitu jubah pengemisnya. Kita tahu mungkin ada banyak hal terjadi dalam hidupnya. Dan jubah itu yang melindungi dia, sehingga dia tidak bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu ketika Yesus memanggil dia, dia tanggalkan jubahnya. Ada hal-hal ketika kita datang kepada Tuhan yang harus kita tanggalkan dalam hidup ini. Kesombongan, keangkuhan, iri hati, merasa kita lebih hebat dari yang lain, kita perlu tanggalkan. Itu adalah jubah. Kita tanggalkan, kita belajar dari Bartimeus. Lalu ketika dia sampai kepada Yesus setelah dia menanggalkan jubahnya, ayat yang ke-51 berkata kepada kita, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah sekarang kita melihat ketika dia datang dengan keberadaan apa adanya, dengan kerendahan hati dia datang. Mungkin dia berkata, Tuhan ini aku Tuhan, bahwa aku tidak punya apa-apa Tuhan. Lalu Tuhan bertanya dalam ayat yang ke-51, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Mungkin kita juga ada banyak hal yang kita minta kepada Tuhan. Dengarkan hari ini, apa kata seorang pengemis ini untuk meresponi perkataan Yesus. Saya lanjutkan, jawab orang buta itu, Rabuni. Ini dia orang Yahudi, dia memakai bahasa Aram yang artinya guruku. Dia berkata guru. Perhatikan baik-baik, supaya aku dapat melihat. Sebab memang inilah kebutuhannya, yaitu supaya dia bisa melihat. Kalau hari-hari yang lalu dia tidak bisa melihat, dia dikungkung oleh kebutaannya, dia diikat oleh kebutaannya, dan dia tidak melihat masa depannya, dia kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Tetapi ketika Yesus berkata, apa yang harus aku perbuat bagimu? Dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apa kebutuhanmu. Saya tidak tahu apa pergumulanmu hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi tetesan air matamu hari ini. Tapi dengarkan, Yesus menghargai. Yesus menjadi jawaban. Lalu ayat yang ke-52 bagian yang terakhir. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yesus melakukan pertolongannya. Yesus menunjukkan mujizatnya kepada Bartimeus ketika dia melakukan dengan kerendahan hati. Dia menanggalkan jubahnya, lalu dia datang kepada Tuhan. Tuhan ini aku. Dan Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib. Hari ini dengarkan umat Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun yang sedang kau hadapi, Tuhan juga melakukan hal yang sama. Kalau dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan Bartimeus, hari ini saya berdoa Tuhan juga melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Supaya kita dapat mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita tetap percaya, beriman kepada Yesus sebagaimana Bartimeus. Sekalipun ada tantangan dari orang banyak, tetapi tidak menurunkan, tidak menyusutkan semangatnya untuk dia berseru kepada Tuhan. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kita hari ini. Engkau yang sakit dengan iman, engkau dijamah oleh Tuhan. Engkau yang sedang meneteskan air mata, mungkin pergumulanmu terhadap anakmu, terhadap suamimu, terhadap keluargamu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubah air matamu menjadi sukacita, kekuatan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kita. Haleluya, mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini.
Hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sederhana ini. Namun kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian yang luar biasa kepada setiap anak Tuhan, jemaat Tuhan yang telah mengikuti dan mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat umat-Mu, anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang sedang menghadapi tantangan dalam hidupnya. Apapun juga, bahwa Engkau Yesus senantiasa menjadi jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati hidup kami, Engkau memberkati seluruh umat-Mu. Terpujilah bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Salam, salam sehati. Tuhan memberkati kita. Amin.